Barang siapa yang tidak mendidik anaknya tentang perkara bermanfaat dan menelantarkan pendidikan mereka, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kebanyakan anak rusak karena keteledoran dan kesalahan orang tua yang tidak mau mengajarkan anak-anak tentang pokok-pokok agama Islam. Sehingga mereka hidup dengan penuh penyesalan dan siang-sia. Maksudnya si anak tadi, begitu juga dengan orang tuanya. Mereka menyesal dan akan sia-sia waktunya. Mereka tidak menjadi orang yang bermanfaat. Dan juga orang tuanya tidak mengambil manfaat dari mereka. Sebagian orang tua, ada yang mencela anaknya atas sikap durhaka kepada orang tua. Maka anak bisa membalas mengatakan, wahai bapakku atau ibuku, engkau telah menyanyiakanku pada masa kecil, maka pada masa dewasa aku mendurhakaimu. Dan engkau menelantarkanku di masa kecil, maka aku menelantarkanmu ketika engkau menginjak masa tua. Ini kurang lebih teman-teman pembukaan daripada sukses dalam mendidik anak-anak. Kita melihat teman-teman kalau pendidikan anak, kudwa kita, suri teladan kita yang terbaik adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pendidik. Dan kita lihat bagaimana beliau mendidik anak. Dinukil dalam sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka bertanya, apakah anda mencium anak-anak anda? Beliau menjawab, iya. Maka mereka berkata, demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah aku mampu menghalangi bila Allah telah mencabut perasaan sayang dari hati kalian? Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil bahwasanya Nabi SAW pernah mencium Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu beliau. Maka Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi tapi tinggal di padang pasir, seorang badui, berkata, aku punya 10 anak, sementara aku tidak pernah menciumnya. Maka apa kata Nabi SAW? Pendidik yang terbaik, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak sayang, maka tidak akan disayang. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa yang tidak mengasihi anak-anak, atau siapa tidak mengasihi manusia, maka dia tidak akan disayangi atau dikasihi oleh Allah. Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang wanita juga pernah dinukil dari Anas radhiyallahu anhu, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau memberi 3 butir kurma. Maksudnya Aisyah memberikan 3 butir kurma kepada ibu tersebut. Sementara ibu ini diikuti oleh 2 anaknya. Maka ibu tersebut pun memberikan anak-anaknya masing-masing sebutir kurma. Dan ibu pun itu memegang 1 butir kurma. Sementara dia lagi asyik ngobrol dengan Aisyah, tiba-tiba kedua anaknya sudah menghabiskan kurmanya, lalu meminta lagi dari ibunya. Lalu ibu tersebut dengan penuh kasih sayang membelah 2 kurma yang dia belum makan, kemudian dia berikan kepada kedua anaknya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku kagum dengan sikap ibu ini. Maksudnya dalam kondisi dia pun pengen makan kurma itu, tapi dia mendahulukan kedua anaknya karena kasih sayangnya. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ يَا بِرَحْمَتِهَا صَبِيِّهَا. Kenapa engkau heran, hai Aisyah? وَمَا يُعْجِبُكِ مِنْ ذَلِكَ. Apa yang membuatmu heran dengan itu, hai Aisyah? Sesungguhnya Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Dalam riwayat lain, Allah telah memasukkan dia ke dalam surga karena perbuatan itu kepada anaknya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ini salah satu metode yang digunakan Nabi SAW, yaitu mendahulukan kasih sayang, perhatian. Nanti kita akan bahas insya Allah teman-teman sekalian tentang
kriteria pemimpin yang terbaik atau pemimpin yang baik. Ya. Tapi ini kita sedang membahas bagaimana Nabi SAW betul-betul meluangkan perhatian khusus buat anak-anak. Di dalam sebuah riwayat disebutkan juga dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, "Inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha." Aku berdiri mengerjakan salat dan aku ingin niat memanjangkan bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashukka ala ummihi. Lalu aku tiba-tiba mendengarkan tangisan anak di saf wanita, maka aku meringkaskan salatku karena khawatir nanti ibunya menjadi sulit atau merasakan kesulitan antara memilih salat dengan anak. Itu saking pentingnya bagaimana anak punya perhatian khusus gitu. Walaupun kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Abu Qatadah menukil, dia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW salat berjamaah sambil menggendong Umamah, ya, anaknya Zainab. Zainab ini anak Nabi SAW radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika beliau sedang sujud, Umamah diletakkan di depannya, lalu beliau pada saat berdiri menggendongnya kembali. Dan ini disebutkan oleh hadis atau oleh Bukhari. Juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil, dia berkata, saya mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku bahwa Rasulullah SAW menarik kedua telapak tangan Al-Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu beliau, meletakkan kedua telapak kakinya di atas telapak kaki Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, naiklah. Jadi sambil pegang tangannya Hasan dan Husain, lalu menyuruh keduanya naik dari telapak kaki beliau, terus saja menaiki, ya, sampai ke daerah dada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukalah mulutmu. Lalu beliau mencium keduanya, ya. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, cintailah keduanya karena aku mencintainya. Juga Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah, tiba-tiba datang Al-Husain menaiki punggung beliau. Lagi sholat berjamaah, Husain cucunya datang dan naik ke atas punggung beliau. Sementara beliau sedang sujud. Lalu beliau memanjangkan beliau memanjangkan sujudnya hingga para jemaah mengira ya terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, maksudnya orang mengira Nabi SAW sudah meninggal atau apa, kok lama sekali sujudnya. Setelah salam, orang melihat ternyata di punggung beliau ada Husain, cucunya, masih kecil. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna bni irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatah. Sesungguhnya cucuku ini menaiki punggungku, maka aku tidak ingin memburu-burunya hingga dia menunaikan hajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad dan seterusnya. Atau banyak riwayat perawi-perawi yang lain. Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu menukil bahwasanya Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang Ansar dan beliau memberi salam kepada anak-anak kecil, mengusap-ngusap kepala mereka. Sangat luar biasa penyayangnya dengan anak-anak, sehingga apapun nanti yang disampaikan diterima karena anak-anak merasa ada kasih sayang itu. Juga Abdullah bin Ja'far, tentu ini tadi diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad sahih. Abdullah bin Ja'far juga radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengusap radhiyallahu anhu, ya, dia adalah ayah sahabat. Ja'far ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abdullah anaknya Ja'far, Rasulullah SAW mengusap kepalaku dengan tangannya. Kira-kira beliau mengusap 3 kali dan setiap mengusap beliau selalu berdoa, ya Allah berilah ganti kepada Ja'far dengan kebaikan pada anaknya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dalam kitab Mustadrak dan dikatakan sahih. Dan kita tutup di bahasan ini teman-teman, di poin ini maksud saya yang sedang kita bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai pendidik adalah riwayat Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far juga radhiyallahu anhu, dia berkata, bila Rasulullah SAW datang dari pepergian, dari jihad, dari umrah, haji, beliau pada saat pulang, ya, beliau disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Selalu datang anak-anak di pintu-pintu gerbang Madinah. Pernah suatu ketika beliau datang dari bepergian dan aku adalah orang pertama yang menyambutnya, maka beliau memboncengku di depan beliau, maksudnya menggendong.
ya, atau meletakkan di depan tunggangan beliau. Lalu salah satu dari kedua anak Fatimah Al-Hasan Husain datang. Lalu Rasulullah SAW memboncengnya di belakang beliau hingga kami masuk Madinah bertiga dalam atau naik satu tunggangan. Hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, juga disebutkan mirip dengan riwayat ini bahwasanya Nabi SAW kalau datang dikerumuni oleh anak-anak kecil Madinah. Mereka datang, ya, kemudian mereka mengurumuni Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menggendong dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang bergelantungan di kaki Nabi SAW dan di punggung beliau SAW. Ya, saking disukainya sama anak-anak kecil. Kemudian beliau kalau sudah tidak mampu lagi mengangkat, masih ada anak-anak datang, beliau mengatakan kepada para sahabat, gendonglah mereka. Padahal beliau dalam keadaan kondisi letih datang dari safar. Bagaimana, ya, suri teladan kita Nabi SAW memulai mendidik anak dengan kasih sayang. Baik teman-teman sekalian. Kita coba lebih dalam membahas masalah ini. Kita akan coba bahas kriteria pendidik teladan. Ini terjadi buat orang tua juga, buat tentunya teman-teman yang menjadi tenaga pengajar di sekolah. Ya, saya berharap Anda sebagai orang tua harus menyadari anak-anak tidak diberikan oleh Allah SWT kepada Anda, ya, kecuali memang sebagai amanah. Ingat itu. Dan Anda tidak punya pilihan sama sekali. Anda sebagai laki-laki hanya punya sperma, itu pun Allah yang ciptakan. Anda yang ciptakan sperma juga itu. Dan Anda perempuan hanya punya sel telur dan perut di tempat untuk menampung bayi tersebut. Kemudian lahirlah bayi tersebut. Kita bahkan tidak bisa pilih laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa memilih bagaimana alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya. Kita tidak bisa milih semuanya. Tidak bisa ada yang kita pilih sama sekali. Maka ini teman-teman sekalian, sebuah pelajaran penting. Ternyata ini bukan milik kita. Allah SWT amanahkan. Ya. Maka ada sebuah tanggung jawab di situ. Dan ada sebuah peluang pahala besar di situ. Begitu juga Anda sebagai guru di sekolah. Teman-teman sekalian, lupakan masalah gaji. Coba nikmati pekerjaan. Apa yang sedang kita kerjakan. Saya juga kebetulan lama menjadi guru. Baik itu di pesantren ataupun di universitas menjadi dosen. Dan saya melihat tidak ada cara yang paling efektif untuk bisa memberikan informasi yang tepat kepada anak didik kita, kecuali dengan kita menikmati pekerjaan tersebut. Kita ikhlas. Saya pribadi menjadikan mereka adalah aset-aset amal jariah saya. Saya berharap siswa di pesantren dulu ayah saya didik di Makassar. Dan juga teman-teman mahasiswa dulu yang saya ajar di kampus. Saya berharap mereka tidak keluar kecuali mereka akan menjadi amal jariah buat saya. Saya berusaha menukil itu dan saya tidak pernah pikirkan masalah gaji yang saya terima. Karena itu pasti akan datang. Dalam istilah para ulama, ya, kalau kau kejar akhirat, duniamu akan ikut. Kalau kau kejar dunia, akhiratmu akan luput. Maka coba nikmati itu. Sehingga Anda tidak pernah menghubungkan antara bagaimana mengubah karakter yang buruk dari seorang anak, bagaimana kita membentuk dia menjadi seorang tokoh atau orang yang baik, ya, dengan gaji yang Anda terima atau upah yang Anda terima. Bagi kita adalah ini amal jariah. Bagaimana saya bisa mengubahnya? Imam Syafi'i rahimahullah pernah punya seorang murid, teman-teman sekalian. Itu muridnya lamban sekali kalau dia memahami sesuatu. Maka Imam Syafi'i tahu masalah itu. Dan dia selalu duduk di belakang orang itu. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i rahimahullah seorang pendidik yang luar biasa. Dia tahu bukan upah yang dia pikirkan. Tapi yang dia pikirkan adalah pahala yang dia bisa dapatkan. Maka dia biarkan seluruh muridnya keluar. Dan dia tahan anak tersebut. Lalu mulailah beliau mengulang-ulangi materi itu pelan-pelan. Sampai anak itu faham. Sampai pernah anak ini mengatakan, wahai imam, saya orangnya begini. Anda tidak usah buang-buang waktu buat saya. Kata beliau, tidak. Sampai kau memahami apa yang saya sampaikan. Saking luar biasanya kalau orang kejar target akhirat, pahala, ya bagaimana menjadikan orang ini depan saya sebagai aset amal jariah itu luar biasa. Mirip dengan alam dakwah ya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah melihat kekurangan seseorang atau pelanggaran agama yang terjadi padanya adalah sesuatu yang harus saya perangi. Tetapi saya melihat itu adalah aset amal jariah buat saya. Ada wanita belum berhijab kah? Ada orang belum sholat kah? Ada orang belum puasa kah? Ada orang punya kesalahan apalah dalam agama. Bukan untuk kita musuhi. Justru kita tersenyum. Menjadikan itu sebagai kesempatan kita. Jangan didahului oleh orang lain untuk memberikan nasihat kepada dia. Berapa banyak orang yang kita bengkalikan, tidak kita nasihatin, tidak kita luruskan. Ternyata dia mendapatkan hidayah dari orang lain. Dan orang lain itu yang mendapatkan pahalanya. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Anda kalau belum tahu beliau salah dari 4 imam mazhab. Anda sudah tahu alhamdulillah. Dan beliau dikenal dengan imam. Imam itu kayak tokoh. Seperti tokoh mazhab ya. Itu menghafal minimal 500.000 hadis kalau saya tidak salah. Dan sekian banyak. Ya luar biasanya. Dan Imam Abu Hanifah itu sekarang mazhabnya umumnya diterapkan di Afrika, di Eropa, di India. Banyak menggunakan mazhab
Abu Hanifah rahimahullah. Beliau itu mulai belajar agama, mulai lebih menekuni di umur 30 tahun lebih. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Sebabnya adalah beliau pernah sholat di masjid. Kan? Beliau pedagang sutra di Irak. Kemudian beliau sholat di masjid. Pada saat beliau sholat ternyata cara sholatnya salah. Dan ditegur oleh orang di sebelahnya. Maaf tadi sholat anda salah, yang benar tuh begini. Misal begitu saja. Maka Abu Hanifah mengatakan saya pun malu. Masa saya di umur sekian masih salah sholatnya. Lalu beliau mulai mempelajari agama sampai menjadi tokoh madhab. Sekian juta orang sekarang mengikuti ajaran beliau, ya, madhab beliau. Ya, yang dinukil tentang hukum fikih, tata cara sholat, puasa, dan luar biasa banyak yang lainnya. Pertanyaan sederhana teman-teman, pernah nggak orang yang sedang menasihati Abu Hanifah tadi untuk membetulkan sholatnya berpikir yang dia nasihati ini akan menjadi imam madhab? Pernah nggak anda renungi teman-teman, yang orang tadi meluruskan sholat satu kesalahan tadi, ternyata bisa panen seluruh pahalanya Abu Hanifah rahimahullah. Itu luar biasa. Ya. Baik teman-teman. Kriteria pendidik yang baik, yang pertama bagi orang tua dan juga anak, bagi guru ya maaf, bagi orang tua dan juga guru pendidik di lembaga pendidikan. Yang pertama teman-teman, pemaaf dan tenang. Ini penting sekali, pemaaf dan tenang. Kalau orang sudah seperti kita sudah bisa mengontrol emosi segala macam, maka tentu orang tidak akan melakukan kesalahan. Dan kalau anda selalu yang terbawa adalah emosional, anda tidak akan pernah bisa memperbaiki orang. Perhatikan apa yang Allah sebutkan tentang masalah pemaaf ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 134. Kalau anda yang sedang mengikuti acara kita ini bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphone, coba dilihat ya. Al-Imran surah nomor 3 ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Ini tentu potongan ayat ya. Potongan ayat Al-Imran 134. Yang bunyinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhiminal ghaidh, kata ulama, ya, adalah orang yang marah dalam kondisi dia punya power, dia dalam kondisi benar, dia marah, dia bisa lampiaskan, tapi dia qadhim artinya dia menahannya. Justru pada saat itu, wal qadhiminal ghaidh, Allah malah memuji mereka. Lalu Allah mengatakan wal afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Maafkan. Mereka masih jahil. Kalau mereka sudah tahu seperti kita, maka tentu saja mereka tidak akan lakukan. Maafkan mereka. Jadikan mereka, tadi saya bilang, aset amal jariah anda. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya siapa? Tadi orang yang menahan emosinya, padahal dia bisa melampiaskan karena dia seorang guru, dia orang tua, dia bisa main pukul, main segala macam hukum, tapi tidak. Dia dahulukan sifat kasih sayangnya, pemaafnya. Dalam ayat yang lain, Allah SWT memerintahkan dalam surah Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf 199 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Peganglah sikap memaafkan. Pelongkan. Tapi dia jahat Ustaz. Iya. Tapi kan dia bodoh Ustaz. Iya. Kita juga tahu. Semua juga orang tahu. Tapi agama anda, Allah Tuhan anda mengajarkan anda apa? Allah mengatakan khudil afwa. Peganglah sikap memaaf itu. Dah, kita ada masalah, maaf. Ya. Dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf. Ajarkan mereka supaya mereka tidak salah lagi. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Maksudnya jangan jadikan mereka sebagai teman, tapi luruskan kesalahan. Juga dalam surah Al-Hijr ayat 85, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasfahis safhal jamil." Maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Awet muda berhasil akan mendidik. Itu luar biasa. Mendidik. Saya dapat kisah tentang Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, Imam Masjid Haram. Sekarang sudah 60 tahun lebih umurnya. Hafizahullah, beliau hafal Quran. Kalau baca Quran, siapa yang tidak suka suaranya? Saya pernah ke hutan Afrika, hutan di Irian ya. Itu saya dengar masjid di sana tuh ada melantunkan tilawahnya Syekh Sudais. Saya sampai berpikir kalau Syekh Sudais tahu suaranya sampai di hutan-hutan Irian ditilawahkan, mungkin beliau menangis kan. Luar biasa gitu. Salah satu kisah pernah dinukil oleh seseorang mewawancarai beliau sambil bertanya, "Apa kata kunci suksesnya Anda ini?" Apa kata beliau?
Dulu waktu saya kecil kalau saya nakal, ya, maka ibu saya mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Ibunya lagi marah, bukan malah marah, tapi dia malah mendoakan kebaikan. Dia mengatakan, pergilah ke Masjid Haram. Artinya, sekarang ke Masjid Haram, terserah mau buat apa di Masjid Haram. Kalau sholat ikut sholat, ada ulama ikuti halakanya, tapi secara umum, pergilah ke Masjid Haram. Semoga kau jadi imam haram. Selalu itu yang dinukil. Sambil tersenyum beliau mengatakan, itulah rahasia saya bisa menjadi imam. Banyak orang jadi imam Masjid Haram, tapi siapa yang dikenal? Pilihan dihitung jari, termasuk beliau. Hafidhahullah. Baik teman-teman sekalian, tentu ini bahasanya panjang, saya langsung masuk ke sifat yang kedua. Yaitu tadi pemaaf, yang kedua adalah lemah lembut dan menjauhi sifat kasar. Bedakan antara tegas sama kasar, beda ya. Tegas itu, lakukan ini, jangan lakukan ini, itu tegas. Boleh tegas. Rasulullah SAW tegas di beberapa hal. Kalau memang itu sudah sampai pada pelanggaran agama misalnya. Tapi bukan keras. Keras itu mata melotot, tangan melayang, kaki menendang. Mulutnya kotor mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Perhatikan bagaimana Aisyah menukil kisah atau meriwayat bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, Inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, maha lemah lembut. Dan dia mencintai kelemah lembutan itu. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Dan dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada sikap yang keras. Artinya efek hasilnya beda. Lemah lembut dengan keras. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dan juga segala sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Maksudnya selain lemah lembut. Apapun metode selain lemah lembut, maka akan efeknya beda dengan lemah lembut. Ya. Dan ini diriwayatkan, sudah disebutkan tadi oleh Bukhari. Ya. Atau dinukil sebelumnya ya. Kemudian Aisyah berkata juga, Nabi SAW bersabda, Idza arada Allah bi ahli bait, idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Ketahuilah, jika Allah menghendaki kebaikan pada satu keluarga, maka Allah akan memasukkan kepada mereka sikap lemah lembut. Hadis ini riwayat Ahmad, Bukhari, dan juga Al-Baihaqi. Jadi kalau di rumah anda ada lemah lembut, tutur kata yang santun, suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat rumah tangga anda. Ini luar biasa. Begitu juga dengan lembaga pendidikan tentunya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu maha lemah lembut dan dia mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Ya, kalau anda tadi mengatakan, mungkin nggak kita pilih-pilih. Kata Nabi SAW, segala urusan. Kelemah lembutannya. Ini diriwayatkan juga sama oleh Imam Ahmad tentunya. Juga Ummul Mukminin radhiyallahu anha menukil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini maksudnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Alaikum birrifqi, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Bersikap lemah lembutlah, sungguhnya tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah dicabut dari segala sesuatu kecuali akan merusaknya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain di poin ini ya. Sikap yang kedua itu lemah lembut, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "May yuhramil rifqa yuhramil khaira kullah." Siapa yang telah terharamkan ya, memiliki sifat kelemah lembutan, dia memang tidak ada dalam dirinya, semuanya melotot, semuanya kasar, semuanya emosional, maka dia telah diharamkan atau terharamkan dari seluruh kebaikan. Sifat yang ketiga ya, yaitu penyayang. Ya. Penyayang ini artinya selalu ingin mendahulukan orang lain. Tadi kan lemah lembut ya. Penyayang. Dinukil dari Imam Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang pada anaknya, anak kandungnya, anak tirinya, anak didiknya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang.
Kami berkata, wahai Rasulullah, kami semua adalah orang-orang yang penyayang. Maka beliau SAW bersabda, seorang penyayang bukanlah yang menyayangi temannya semata, tapi menyayangi seluruh umat manusia. Jadi kalau Anda maksudkan sayang hanya pada orang-orang tertentu yang Anda hormati, maka berarti belum. Yang dimaksud di sini adalah yang menyayangi semua manusia, apalagi anak, apalagi pasangan, apalagi orang tua. Ya. Dan ini dinukil dari Abu Ya'la di dalam buku beliau. Baik, tentu di sini teman-teman sekalian cukup banyak dalil-dalilnya, tapi saya cukupkan. Kemudian yang keempat, ketakwaan. Ya, ketakwaan. Artinya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk penting. Bagaimana kita kalau mau anak kita menjadi orang yang saleh dan saleha, anak didik kita menjadi begitu, kita harus lebih dulu takwa. Takwa ini maksudnya tunduk dan patuh kepada Allah. Dan ini perintahnya cukup banyak dari dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-ayat. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, patuh. Juga dalam surah At-Talaq, ayat yang sudah masyhur, ayat 2 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari tempat tidak disangka-sangka, ya. Jadi bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada efek kepada anak-anak tersebut. Kita kalau bertakwa ini kayak mengerjakan perintah-perintah, meninggalkan larangan, anak-anak melihat, maka mereka akan mencontohi masalah itu. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, taatilah perintah Allah, hindarkanlah diri kalian dari perbuatan maksiat, maka dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk berzikir, niscaya kalian akan diselamatkan Allah dari neraka. Mujahid berkata, bertakwalah kamu kepada Allah dan berwasiatlah kepada anakmu dan keluargamu agar bertakwa kepada Allah. Ini seorang tokoh tabi'in. Qatadah juga berkata, hendaklah engkau memerintahkan mereka berbuat ketaatan, melarang dari perbuatan maksiat dan menegakkan agama. Hendaklah kamu menyuruh dan membantu mereka berbuat ketaatan dan engkau jauhkan mereka dari perbuatan kemaksiatan.